Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai kasus pelanggaran bioetika pada manusia terhadap tenaga kesehatan. Anggota kelompok kami yaitu ada Christine, Saida Aulia, Linda Zarani, Hanifah Zara, dan Wina Marcella. Bahasan kami dimulai dari pengertian dan prinsip bioetika, pengertian etika profesi, kode etik keperawatan, kronologi kasus pelanggaran etika terhadap perawat, letak pelanggaran etika, dan solusi. Pengertian bioetika. Bioetika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari bios yang artinya kehidupan dan etos yang artinya norma-norma atau nilai-nilai moral. Maka dapat ditarik kesimpulan pengertian bioetika yaitu studi mempelajari tentang etika kehidupan mengenai masalah yang ditimbulkan dalam bidang biologi ataupun kedokteran mencakup isu-isu sosial, ekonomi, hukum, agama, bahkan politik. Prinsip bioetika. Yang pertama ada beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan untuk kebaikan. Yang kedua ada non-maleficence, yaitu prinsip mempertahankan atau menghentikan untuk menerima atau menolak suatu tindakan setelah menimbang manfaat dan hambatannya dalam kondisi atau situasi tertentu. Yang ketiga ada autonomi, yaitu prinsip yang menghormati dan menjunjung tinggi dari hak-hak orang lain. Yang keempat ada justice, yaitu prinsip menegakkan keadilan atau kesamaan terhadap hak kepada orang lain atau pasien. Pengertian dari etika profesi. Etika profesi memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya keahlian atau keterampilan atau bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik keperawatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, perawat dan klien. Perawat wajib bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan keperawatan sebaik mungkin dengan menghargai harkat dan martabat seorang manusia serta menunjang tinggi perbedaan segi suku, agama, ras, atau golongan. Lalu, perawat juga wajib menjaga setiap informasi apapun yang berkaitan dengan tugas sebagai seorang perawat, namun bisa mengungkapkan informasi kerahasiaan tersebut jika diperlukan dalam penegakan hukum. Lalu yang kedua ada perawat dan praktik. Perawat wajib menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan menerapkan keilmuan, kompetensi, serta nilai kejujuran secara profesional sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu, selalu bekerja sebaik mungkin secara profesional untuk menjaga serta menjunjung nama baik profesi keperawatan. Lalu yang ketiga ada perawat dan masyarakat. Perawat mempunyai tanggung jawab untuk memperkasai serta mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit di masyarakat. Lalu yang keempat ada perawat dengan teman sejawat. Perawat wajib menjaga hubungan dengan teman sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya guna meningkatkan suasana lingkungan yang serasi demi mencapai tujuan secara keseluruhan. Lalu perawat juga wajib melindungi klien dari tindakan pelayanan yang tidak kompeten dari tenaga kesehatan, perbuatan buruk, tidak etis, ilegal, dan berbahaya. Lalu yang terakhir ada perawat dan profesi. Perawat harus selalu aktif terlibat dalam membangun serta menjaga kondisi lingkungan kerja yang kondusif agar asuhan keperawatan berkualitas dan bermutu tinggi dapat diwujudkan. Lalu perawat juga harus ikut berperan aktif dalam kegiatan pengembangan profesi keperawatan baik secara di tingkat daerah, nasional maupun Peristiwa penganiayaan salah satu perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya terjadi pada 15 April 2021. Saat itu perawat sedang melepas jarum infus. Pelepasan infus sudah sesuai dengan SOP yaitu dengan kertas alkohol kemudian diproses. Namun karena anak tersebut aktif membuat pressure lepas dan keluar darah. Perawat 3 telah memperingatkan ibunya untuk tidak menggendong anaknya setelah jarum infus dilepas, sebab tindakan itu bisa memicu pendarahan. Ibu pasien pun panik dan komplain ke pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit pun langsung memberikan penanganan kepada pasien dengan memberikan kapas dan plester lagi.
Namun, ibu pasien masih tidak terima dan mengadukan kejadian tersebut ke suaminya. JT yaitu suaminya lalu memanggil CRS yaitu perawat untuk menemuinya di ruang perawatan. CRS kemudian datang ke ruang perawatan bersama beberapa orang rekannya yang lain. Belum sempat menjelaskan kejadian tersebut, JT yang marah langsung menampar wajah CRS. Tak hanya itu, CRS juga diminta untuk bersujud dan memohon maaf. Belum sempat merespon, korban kembali ditendang oleh pelaku di bagian perut hingga akhirnya dipisahkan oleh perawat yang lain. Letak pelanggaran pada kasus ini itu pertama, perawat itu membiarkan pasien untuk digendong walau sudah memperingati sehingga belum ada tindakan peringatan yang maksimal. Dalam hal ini, perawat melanggar kode etik perawatan terhadap probasi poin 4 karena kurang maksimal dalam melayani pasien. Yang kedua, ibu pasien mengabaikan peringatan dari perawat untuk tidak menggendong anaknya. Dalam hal ini, ibu pasien melanggar prinsip bioetika non-maleficence karena seharusnya ibu pasien melaksanakan peringatan dari perawat demi kebaikan anaknya. Yang ketiga, dari pasien bertindak atas hakimnya sendiri akibat terbawa emosi dan menimbulkan penganiayaan terhadap perawat. Dalam hal ini, pasien melanggar prinsip bioetika otonomi karena tidak menghargai hak perawat sebagai manusia untuk memperoleh rasa aman dalam pelayanan kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana solusi yang dapat diambil dari pelanggaran etik yang terjadi pada perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Yang pertama, sebagai ibu pasien seharusnya lebih mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh perawat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, sebagai ayah pasien, ketika mendengar adanya kesalahan teknis yang terjadi pada layanan kesehatan, seharusnya lebih bersikap tidak emosi, lebih tenang, dan tidak melakukan tindakan kekerasan, serta menyampaikan segala keluhannya dengan etika yang baik dan benar. Yang ketiga, sebagai perawat seharusnya selain memperingati, harus juga bertindak demi keselamatan pasien, serta tidak mencopot infus pada saat pasien sedang aktif-aktifnya bergerak agar tidak terjadi pendarahan.